Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ivanis Official. Jadi kita akan bedah teori, bedah teori seputar bagaimana sih caranya supaya daging empuk dan juga rasanya meresap ke dalam tulang, gitu kan? Ala brand ternama. Kok bisa chicken brand ternama itu berbeda dengan chicken gerobakan pinggir jalan? Nah, karena brand ternama itu kan dari segi pengolahannya pun ada standar-standarnya ya. Ada aturan-aturannya, nggak asal dikasih bumbu langsung goreng. Beda halnya dengan chicken-chicken yang biasa ya, bukan yang eh, tampilan biasa tapi apa rasanya istimewa, bukan, maksudnya chicken yang biasa. Jadi kenapa kok bisa brand ternama itu beda dagingnya? Iya, karena beliau-beliau itu didukung dengan equipment yang mendukung, alat-alat yang mendukung. Seperti contoh nih, untuk ayam marinasi ya, marinasi di bumbu itu nggak asal cuma kasih bumbu. Jadi dia ada pensupport untuk bahan-bahan tambahan pangannya ataupun equipmentnya seperti alat marinator atau vakum. Dia kan kalau dikasih bumbu dikasih alat marinator tuh yang diputar, yang kayak tabung marinator itu diputar. Ada yang standarnya apa namanya, berapa menit gitu kan, ada yang 20 menit, ada yang seberapa, gimana standar dari perusahaannya masing-masing gitu. Nah, itu dia kan pakai vakum ya, marinator diputar, terus ada putaran-putarannya sesuai mesinnya juga. Dia nanti lebih meresap, beda dengan cuma kita ditaburin bumbu, diaduk pakai tangan, dikemas udah. Terus kalau yang pakai marinator itu kan mesin marinator, udah dikasih mesin marinator, diputar, terus dikemas 2 jam juga udah meresap. Beda dengan yang seperti yang biasa gitu kan. Ya, bukan yang pinggir jalan, tapi kan ada zaman sekarang juga yang pinggir-pinggir jalan itu udah enak-enak, banyak yang udah enak gitu. Jadi dari segi pengolahan gitu. Terus dari segi bahan ya juga, kadang kita kan cuma, kalau yang biasa ya, cuma soda kue atau merica atau micin gitu. Tapi kalau yang brand-brand ternama atau yang lebih enak, itu dari segi gramasi bahan juga beda, tambahan-tambahannya beda. Nah, makanya untuk video kali ini cuma cara cara sederhana mengupas supaya rasa dagingnya itu meresap, bagi kita-kita yang pedagang biasa ya, pedagang biasa, karena nggak punya alat equipment yang mendukung seperti brand-brand besar gitu. Jadi caranya gitu, minimal ya, minimal 2 hari setelah dikasih bumbu marinasi, minimal 2 hari, minimal 1 hari 1 malam gitu kan, itu disimpan dulu dalam freezer. Istilah kata, kalau kata Sunda itu dibeleng ya, dibeleng. Jadi marinasi, marinasi itu kan dari kata marinade, bumbu perendam artinya. Jadi bumbu perendam yang untuk merendam daging disebutnya marinade. Terus lidah-lidah kita bilangnya marinasi, jadi disebut bumbu marinasi umumnya. Nah, andai pun kita cuma pakai garam atau micin atau merica, terus ada proses jeda tertentu untuk dimasukkan, diaplikasikan ke daging, itu disebutnya bumbu marinasi, sama aja. Cuma kalau yang pengen enak kan ada rumus-rumus tertentu, ada rempah-rempah tertentu yang dipakai. Nah, itu. Jadi triknya gampang bagi yang kita yang nggak punya equipment mendukung seperti mesin marinator atau vakum. Caranya setelah ayam dikasih bumbu, minimal 1 hari 1 malam itu dikasih aja bumbu marinasi, baru digoreng besoknya. 2 hari lebih bagus, 2 hari tapi posisinya dalam beku frozen, jangan di luar. Kalau di luar kan nanti dagingnya itu gimana ya, busuk ya. Nah, itu lebih baik gitu kan, jangan ketika kita dibumbuin, jangan beberapa jam ya, langsung digoreng. Minimal 1 hari 1 malam, 2 hari itu bagus, apapun bumbunya ya, apapun bumbunya. Jadi triknya mendukung seperti itu, karena kita nggak didukung equipment yang mendukung itu maksudnya. Jadi yang penting ada jeda waktu. Terus pernah ada yang bilang begini, oh kita mah bang nggak ribet lah, pokoknya sekarang dibumbuin, sekarang digoreng, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Mau sekarang dibumbuin, sekarang langsung digoreng, nggak masalah. Cuma dari segi kualitas penyerapan bumbu ya, bagi yang tidak punya mesin marinator atau bagi yang tidak diolah dengan mesin marinator, itu pasti beda gitu, beda. Kita asal motong, asal bumbu,
Terus asal goreng, ya beda lah pasti dari segi penyerapan, dari segi tekstur karena fried chicken itu kan ayamnya dari mentah. Beda dengan seperti pecel ayam dan lain-lain, dia kan ada direbus dulu. Nah, itu proses merebusnya itu kan ada proses penyerapan bumbu gitu. Tapi kalau untuk chicken kita motong, kita kasih bumbu, kita goreng, bisa ada rasa. Cuma kan, cuma kalau secara tradisional, secara olahan biasa itu tidak meresap, kurang meresap. Nah, terus pemutusan serat dagingnya juga tidak maksimal. Beda halnya dengan menggunakan mesin marinator gitu seperti. Jadi logikanya eh, ketika ada di forum-forum ya, forum-forum netizen, apaan lama-lama gitu kan, lama-lama harus satu hari satu malam ribet. Nah, kita mah enak, tinggal ngebumbuin udah hari ini goreng, udah nanti ada yang beli laku. Iya, nggak apa-apa, memang pasar-pasarnya mungkin beliau-beliau di sana gitu ya. Kita nggak menyalahkan sepenuhnya, cuma kalau memang ingin secara maksimal gitu kan, silahkan prosesnya minimal satu hari satu malam dimarinasi, direndam dulu pakai bumbu kering ya kan, bukan yang basah, yang powder ya, yang temanya powder. Satu hari satu malam, 2 hari juga lebih bagus karena kan kalau brand-brand besar itu kan ada pola seperti supplier ya, dari pusat supply ke outlet-outlet. Nah, itu kan ada durasi waktu hari gitu kan. Berarti menambah durasi waktu hari untuk penyerapan bumbu ke dalam daging itu kan. Itu logikanya seperti itu. Jadi sekali lagi, silahkan bagi yang mau pakai teknik biasa karena tidak ada ekumen yang mendukung bilang kita dikasih bumbu cuma setengah jam atau berapa jam gitu, 2 jam langsung jual, tidak masalah. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya, cuma akan lebih baik jika tidak mempunyai equipment yang mendukung, alat yang mendukung, silahkan dimarinasi satu hari satu malam dulu supaya bumbu yang ada di permukaan itu meresap ke dalam daging. Terus teksturnya bakal beda dengan yang dibumbuin mendadak, hari ini hari itu goreng, terus dengan yang dimalamkan pasti beda dari segi penyerapan bumbu. Tapi kalau memang pengen maksimal ya harus dengan formula rumus yang mendukung juga gitu. Nah, andai pun jika teknik yang satu hari satu malam ini marinasi dipakai, andai pun cuma pakai merica, bawang putih mentah gitu ya, dihaluskan, terus garam, micin, itu pasti meresap karena ada durasi jeda marinasi dalam satu hari satu malam gitu. Apalagi kalau bumbunya yang macam-macam ya, yang lebih-lebih baik dari yang asal, itu bakal lebih maksimal, bakal lebih mirip ke brand ternama. Terus di samping dibantu juga teknik penepungan yang baik gitu. Jadi logikanya kalau ada orang yang bilang kita mah nggak ribet gitu, cuma kasih bumbu langsung goreng, nggak masalah, tapi pasti akan berbeda jika pengolahannya kita sederhana, tidak punya alat, akan berbeda dengan kualitas daging yang dimalamkan. Itu seperti itu logika. Jadi kita tidak menyalahkan sepenuhnya karena kan orang-orang itu punya marketnya tersendiri ya. Ada yang market ini, market A, market B, market C, tidak masalah. Cuma silahkan mau pilih yang mana gitu. Kalau dari segi makanan kan mungkin ada tingkatannya, yang biasa, yang enak. Nah, ini dengan tekniknya marinasi satu hari satu malam minimal atau 2 hari dalam kulkas freezer ya, dalam pendingin frozen, itu boleh, atau kalau menurut saya lebih bagus daripada yang dikasih bumbu dadakan. Karena memang bagi kita-kita yang tidak mempunyai alat yang mendukung karena alatnya mahal, lebih baik diakalinya dengan cara yang manual seperti itu gitu. Ya, oke teman-teman, silakan di kolom komentar tanya jawabnya, untuk kurang jelasnya ya. Jelas atau kurang jelasnya silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau sempat nanti kita jawab gitu. Jadi ini kita sedang ngebahas logika penyerapan bumbu ke dalam tulang ya, untuk daging, untuk ayam percikan. Jadi silahkan minimal satu hari satu malam dimarinasi dengan bumbu racikannya teman-teman masing-masing itu. Tapi dalam posisi dingin dan kulkas, jangan di luar ruangan. Kalau di luar ruangan nanti dagingnya busuk ya itu. Jadi itu logikanya. Jadi kalau ada ketika nanti kita pakai yang teknik satu hari satu malam
untuk penyerapan bumbu. Terus ada yang bilang begini, apaan kita mah nggak ribet, sekarang potong sekarang jual, jangan menyalahkan sepenuhnya. Mungkin marketnya di sana tidak masalah, tapi silahkan dicoba dengan yang dikasih bumbu dadakan, terus kita percobaan dengan bumbu yang dimalamkan gitu. Pasti beda lah, pasti. Jadi secara secara penyerapan pasti beda, durasi penyerapan pasti beda. Berarti kan kalau kita logikanya sekarang dikasih bumbu, sekarang kita jual enak. Kalau dimalamkan, berarti kan lebih enak gitu. Itu maksudnya. Ya. eh, untuk pembahasan marinasi dulu ya, penyerapan mungkin kedepannya kita akan share juga video tentang teknik-teknik trik yang digunakan secara sederhana tapi bisa menghasilkan hasil masakan yang istimewa. Jadi mungkin bertahap. Untuk kali ini videonya sekedar dulu penyerapan bumbu gitu. Jadi karena memang kita prinsipnya membuat suatu olahan, gimana sih orang-orang bisa membuat sebuah olahan yang mewah tapi dengan alat seadanya, dengan teknik yang mendukung, maksudnya gitu ya. Jadi didukung teknik yang memang seharusnya dipakai gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga di TikTok, jangan lupa di follow juga, diikuti akun Ivanisanya di berbagai medsos ya, di berbagai medsos silahkan. Pokoknya teman-teman mudah-mudahan terus konsisten ya. Terus saya sendiri juga konsisten menyampaikan materi-materi seputar dunia kuliner. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.